Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji. Sejenak kita tinggalkan dahulu cerita tentang Prabu Angling Dharma, Batik Madrim, dan Dewi Kusuma Gandawati yang sedang melakukan perjalanan menuju Malwapati. Dan kini kita menuju negeri Simbar Mayura, di mana pada saat itu sedang terjadi pemalakan besar-besaran di pasar kota raja yang dilakukan oleh para begundal-begundal negeri tersebut yang sudah terkenal. Bahkan para prajurit kerajaan pun tidak mampu untuk mengatasinya karena mereka memang telah disuap dengan kepeng agar diam. Bahkan Raja Simbar Mayura pun membiarkan hal buruk itu terjadi di wilayahnya. Kebetulan di sana juga terdapat Sudawirat dan Lokahita yang sedang singgah sekedar menikmati keramaian pasar. Namun tiba-tiba saja salah seorang perampok tersebut melempar Lokahita dengan batu bermaksud menggoda, sehingga hal itu jelas membuat Sudawirat marah besar dan langsung menghajar para Bromocorah tersebut. Patih Simbar Mayura yang sejak tadi menyaksikan pertarungan Sudawirat dan Lokahita pun menjadi tertegun dan begitu memuji dua pendekar tersebut karena memiliki kemampuan yang hebat. Namun ada yang aneh, sebab para prajurit yang berdatangan pun justru akan menangkap Sudawirat dan Lokahita karena dianggap sebagai biangnya keributan. Pembelaan Sudawirat pun tidak mereka gubris, sehingga kemudian kembali terjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Prajurit yang berjumlah puluhan itu pun dengan mudah dapat dikalahkan oleh Sudawirat dan Lokahita, sehingga hal itu sangat menarik perhatian Patih Kalamurka, dan ia pun menghentikan pertarungan setelah puas melihat kehebatan ilmu kanuragan dua orang pendekar yang sama sekali tidak dikenalnya itu, walaupun para prajuritnya menjadi korban. Sepertinya ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Patih Kalamurka. Hentikan! Sabar anak muda. Aku Patih Kalamurka. Aku kagum. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kalau kalian bersedia, kami mengundang kalian untuk menghadap Gusti kami, Prabu Pancatnyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Ya. Akhirnya, Sudawirat dan Lokahita pun mau menuruti kemauan Patih Kalamurka. Mereka mau diajak menuju kerajaan Simbar Mayura untuk diperkenalkan kepada Prabu Pancatnyana. Sedangkan di kerajaan tersebut, kini sedang berkumpul para pembesar kerajaan, dan diantaranya juga hadir Durgandini sebagai sekutu baru sang Prabu. Nenek tua jahat itu pun gembira ketika melihat dua orang yang baru datang, karena mereka berdua adalah murid-muridnya yang sudah lama dicarinya dan belum pernah ketemu kembali sejak ia dikalahkan oleh Nyai Sintawati. Patih Kalamurka yang mendampingi keduanya pun kemudian segera melaporkan tentang adanya dua pendekar muda sakti yang baru saja ditemuinya di pasar kota raja. Gusti Prabu, kami melihat mereka bertarung di pasar kota raja dan mampu menghancurkan seluruh Bromocora yang selama ini mengganggu keamanan kota raja. Juga prajurit-prajurit kita yang selama ini melindungi para Bromocora. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Kalian murid Nyai... Benar Gusti Prabu, sudah cukup lama kami berpisah. Ya, Durgandini begitu bangga ketika Patih Kalamurka telah melihat sendiri betapa hebatnya kedua muridnya itu. Raja Simbar Mayura tersebut pun kemudian menjelaskan bahwa ia akan mengajak Sudawirat untuk bergabung guna menghancurkan Angling Dharma, sebab mereka memiliki dendam yang sama.
Ia pun yakin jika mereka bersatu, maka mereka akan mampu mengalahkan kekuatan Angling Dharma. Mendengar perkataan Sang Prabu, Sudawirat pun dengan senang hati menerimanya, sebab ia merasa bahwa semua musuh Prabu Angling Dharma adalah sahabatnya. Selanjutnya, Durgandini, Sudawirat, dan Lokahita pun tinggal sementara di kerajaan Simbar Mayura. Dan ketika itu, mereka pun sedang berkumpul dan memperbincangkan tentang kesaktian Dewi Sintawati yang hampir saja membuat mereka meregang nyawa kalau tidak kabur dari arena pertempuran di kala itu. Ternyata ilmu rengka gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Sesudah dia menyerang guru, kembali lagi saya menghantam dia dengan ajian rengka gunung. Tetapi kami tidak melihat kesudahannya, karena untuk mencari guru yang menderita luka dalam. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan yang akhirnya tewas oleh Wiku Amitya. Pasti yang mereka bahas setelah tidak lama bertemu adalah kesaktian ilmu Pancasona Dewi Sintawati yang mungkin tidak akan pernah mereka bisa kalahkan. Durgandini pun mengakui kalau ilmu itu adalah ilmu dewa tanpa tanding yang tidak ada lawan di masanya. Dan kini ilmu itu muncul kembali serta dimiliki oleh istri Empu Masyura yang telah tewas akibat hantaman rengkah gunung Durgandini. Dan Suliwa akibat serangan kita itu sangat menyulitkan pria mitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita. Meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk. Karena dia menantu si Raja Racun itu. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada malam itu terlihat Suliwah yang sedang melatih ilmu-ilmu kanuragannya. Setelah sekian lama, ia tidak menggunakannya karena sakit keras akibat 2 ajian rengkah gunung yang menghantam dirinya. Di sana juga tampaknya Sintawati yang senantiasa mengikuti perkembangan Suliwah menuju kesembuhan seperti sedia kala. Setelah melihat pergerakan Suliwah, Nyai Sintawati pun yakin jika anak itu telah pulih kembali, walaupun mungkin masih berat untuk mengeluarkan ilmu-ilmu kesaktiannya. Sampai sekarang keamanan Malwapati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durgandini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Nyai, itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durgandini selalu dikawal oleh kedua muridnya. Entah mengapa, Suliwah selalu khawatir dengan Nyai Sintawati jika harus berhadapan dengan Durgandini ataupun Sudawirat. Seakan ia yakin jika istri mendiang gurunya itu tidak akan mampu mengalahkan para pemilik ajian rengkah gunung tersebut. Namun sebaliknya, bahwa Dewi Sintawati begitu yakin jika ia mampu mengalahkan keduanya karena ia kini memiliki ilmu Pancasona yang belum diketahui oleh Suliwah. Mungkin pemuda itu akan menjadi sangat terkejut jika mengetahui bahwa Nyai Sintawati memiliki ajian langka yang hanya dimiliki oleh para dewa tersebut. Pengalaman Nyai Durgandini dan juga Sudawirat yang mampu mengimbangi kesaktian Angling Dharma menjadi pelajaran yang berharga untuk Mukipati. Supaya kita jauh lebih berhati-hati. Gusti, kekuatan sehebat apapun bisa kita hancurkan dengan akal. Sekali lagi, hamba minta diizinkan untuk menyusup ke Malwapati. Kalau mungkin, hamba akan langsung menyerang Angling Dharma dan patihnya itu. Karena saya sudah punya rencana yang sangat matang. Kini kita menuju kerajaan Simbar Mayura, di mana pada saat itu Raja Pancatnyana dan para sekutunya sedang menyusun rencana untuk mengacau Malwapati. Namun sepertinya Patih Kalamurka mempunyai pendapat yang berbeda dengan Durgandini, di mana ia ingin menggunakan cara-cara halus untuk mengalahkan Angling Dharma.
Sedangkan Durgandini menginginkan pertarungan di tempat yang terbuka, sebab ia dan Sudawirat akan menggunakan ajian rengkah gunung andalannya. Apakah itu tidak terlalu berbahaya, Kipati? Kalau mau menyusup boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bertanding dengan Angling Dharma dan Batik Madrim, berpikir 2 kali. Maaf, kami saja yang memiliki ajian Dasendria dan Rengkah Gunung dibuat babak belur. Nyai, kita memiliki cara yang berbeda. Jangan samakan cara-cara keprajuritan dengan cara-cara pendekar yang tanpa perhitungan. Tampaknya keadaan pun mulai memanas, sebab mereka sama-sama egois dan ingin menang sendiri. Mereka sama-sama yakin dengan strategi masing-masing, sehingga Prabu Pancatnyana pun harus menengahi keduanya agar tidak saling bertarung satu sama lain. Raja Simbar Mayura itu pun kemudian mengatakan bahwa ia akan menuruti kemauan Patih Kalamurka dan juga Durgandini, sehingga mereka akan menggunakan 2 strategi, di mana jika cara Patih Kalamurka gagal, maka mereka akan menggunakan cara kedua, yaitu cara Durgandini yang mengusulkan untuk melaksanakan perang terbuka. Akhirnya, keduanya pun sama-sama bisa diredam, walaupun mereka masih menyimpan kemarahan masing-masing. Perang terbuka menuntut persiapan dan biaya yang tidak kecil. Kemenangan Simbar Manyura atas Malwapati itu adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Wajar kan kalau membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berperang. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Gusti Prabu. Hamba sebagai pati hanya menjalankan tugas negara. Jalankan perintahku tadi. Baik, Gusti Prabu. Kini kita menuju pada kediaman Empu Upadita yang di saat itu sedang kedatangan 2 sahabatnya. Mereka pun sedang membicarakan tentang munculnya Sudawirat, murid Durgandini yang menguasai banyak sekali ilmu-ilmu pamungkas para dedengkot aliran sesat. Empu Krodanala yang berasal dari perguruan Jagat Saksana pun menceritakan pengalamannya ketika bertarung melawan Sudawirat yang sangat kejam tersebut. Ia pun mengajak kedua temannya itu agar mau bergabung guna mengalahkan pendekar muda hebat itu. Namun ia mendapatkan penolakan halus, sebab mereka berdua tidak mau lagi memikirkan peliknya dunia persilatan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah Piramitra dan Padmasari yang kebetulan melintas di tempat tersebut dan merasa kehausan. Maafkan atas kedatangan kami, Tuan. Kami pengembara. Kami butuh air untuk membasahkan tenggorokan kami. Iya, silakan. Silakan. Ya. Gentong air ini memang kusediakan untuk para pengembara yang kehausan. Kalau tidak salah, aku juga punya sedikit persediaan makanan untuk mengganjal perut kalian. Terima kasih, Ki. Ya. Ya, melihat kehadiran Piramitra, Empu Krodanala pun langsung teringat peristiwa beberapa purnama lalu ketika terjadi pembantaian di arena adu tanding perguruan Jagat Saksana. Sebab pendekar yang ada di hadapannya itu persis dengan pendekar yang pernah mengacaukan acara adu tanding di perguruannya, dan ia juga bekerja sama dengan Sudawirat untuk membunuh para pendekar. Bahkan ia pun tega menggunakan senjata-senjata beracun yang sangat dilarang dalam arena adu tanding tersebut. Setelah memastikan dan mengingat semuanya, Empu Krodanala pun langsung memperingatkan kawannya tentang siapa Piramitra sebenarnya. Terima kasih. Kandarsi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh Jagat Saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru Jagat Saksana. Bohong! Aku melihat sendiri. Kamu bekerja sama dengan anak itu. Dia pasti mau membantai semua pendekar-pendekar sepuh. Saya tidak ikut dalam... Empu Krodanala memang telah benar-benar dikuasai amarah yang menggebu-gebu ketika melihat kehadiran Piramitra. Pemuda itu pun tidak diberinya waktu untuk mengungkapkan ceritanya. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Namun Piramitra hanya berusaha menghindar tanpa mau menyerang sedikit pun, sebab ia tahu bahwa semua itu hanyalah salah paham.
Sedangkan Empu Upadita yang sedari tadi memperhatikan peristiwa tersebut pun kemudian segera menggunakan tenaga dalamnya untuk berteriak menghentikan pertarungan yang dinilainya tidak berguna itu. Wiku Upadita pun memarahi Empu Krodhanala yang menurutnya sangat gerusa-gerusu dalam menilai seseorang. Silakan bicara, anak muda. Pendekar muda itu adalah kekasih adik saya. Dia bernama Sudawirat, murid semua pendekar aliran hitam, seperti Ki Legawa, Durgandini, Kangsadewa, dan Gendrayana. Memang para pendekar tua itu menyiapkan dia untuk menjadi pendekar nomor 1. Bahkan pengembaraan kami saat ini adalah untuk mencari dia dan gurunya Durgandini. Karena mereka telah guru dan mertua saya, Ki Paron Wajah. Ki Paron Wajah? Ya. Ki Paron Wajah tewas. Ya, mereka bertiga pun menjadi sangat terkejut mendengar kabar bahwa Ki Paron Wajah telah tewas. Kini Krodhanala pun mulai berpikir jernih setelah mendengar penjelasan Priamitra dan Padmasari. Ia tidak menyangka jika Ki Paron Wajah yang pernah mengalahkan pendeta sakti dari Hindustan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh para pendekar tanah Jawa itu, kini ternyata telah tewas di tangan Durgandini. Yang Aki lihat di Jagat Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagat Saksana. Tapi tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Jadi, kamu putri Paron Wajah. Ternyata kamu keliru, Krodhanala. Sekarang, kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertapaanku, anak muda. Silakan. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada malam itu tampak Bongo Suliwa dan Nyai Sintawati sedang makan malam bersama. Bongo pun kemudian menceritakan tentang datangnya putri cantik Rika Balan yang menurutnya akan menjadi selir dari Prabu Angling Dharma. Ya, ia belum mengetahui kalau Dewi Kusuma Gandawati sebenarnya adalah calon istri Patih Batik Madrim. Memangnya putri itu akan digarwa Gusti Prabu apa? Kalau tidak, buat apa diboyong kemari coba? Ya, bisa saja dia tamu. Atau siapa tahu putri itu calon istri dari Gusti Patih Batik Madrim. Soalnya, dulu beliau pernah bercerita tentang sayembara yang diadakan di negeri Kabalan. Kita kembali lagi pada pasukan Simbar Mayura yang di saat itu telah bergerak menuju Malwapati. Di sana jelas juga ada Durgandini dan Sudawirat, karena mereka akan menggunakan dua strategi sekaligus untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma. Yang pertama, yaitu strategi penyamaran berdasarkan ide dari Patih Kalamurka, dan juga strategi perang terbuka berdasarkan ide Durgandini. Setelah memasuki kawasan wilayah hutan perbatasan Malwapati, mereka pun berhenti untuk mengatur siasat sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini. Senopati, kalau usaha saya gagal, saya akan langsung memancing mereka untuk menyerang kemari. Dan pada saat itu, pasukan harus menyerang balik prajurit Malwapati yang mengejar saya. Mengerti kalian? Mengerti! Yang paling penting, pasukan kita siaga penuh untuk bertempur. Aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Malwapati. Tampaknya Patih Kalamurka masih saja tidak senang dengan Durgandini. Pandangannya pun begitu meremehkan wanita tua tersebut. Setelah sang senopati mengatur pasukan di posisi masing-masing, Kalamurka pun kemudian memulai aksinya dengan menyamar sebagai wanita setengah baya. Durgandini dan kedua muridnya pun penasaran apa yang akan dilakukan oleh Patih Simbar Mayura tersebut. Namun mereka tertawa tipis ketika melihat Patih Kalamurka kini telah berubah menjadi seorang wanita. Ia pun kemudian segera berangkat menuju Malwapati. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Wirat. Sebenarnya itu termasuk ilmu yang sangat wirat. Itu kenapa aku tidak suka memiliki ilmu itu. Walaupun aku pernah kenal seorang resi yang mempunyai ilmu malih rupa. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Iya.
Sementara itu di dalam istana kerajaan Malwapati, tampak Patih Batik Madrim yang mendampingi Dewi Kusuma Gandawati sedang memasuki balairung istana. Di sana sudah menunggu para pembesar kerajaan yang sudah sangat menantikan kehadiran tamu mereka dari negeri Kabalan. Setelah memberikan salam penghormatan kepada para sesepuh Malwapati, Batik Madrim pun kemudian memulai untuk memperkenalkan calon istrinya kepada seluruh hadirin. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikabalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Nama saya Dewi Kusuma Gandawati. Saya sangat senang diberi kesempatan untuk melihat negeri yang indah dan makmur ini. Selanjutnya, tampak Prabu Anglingdarma berjalan menuju singgasananya yang telah ditinggalkan beberapa waktu yang lalu. Sedangkan di pintu gerbang Malwapati, tampak wanita setengah baya yang tak lain adalah jelmaan dari Patih Kalamurka sedang bernegosiasi dengan prajurit jaga bahwa ia ingin membasuh kaki Prabu Anglingdarma dengan alasan bahwa hal itu telah menjadi janji atau kaulnya setelah anaknya sembuh dari sakit keras. Setelah memohon berkali-kali dan memasang wajah yang melas agar dikasihani, akhirnya prajurit itu pun mencoba untuk melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Prabu Anglingdarma. Hamba sudah mengatakan bahwa hari ini bukan hari penghadapan, tapi wanita itu tetap memohon. Dia takut kualat kalau tidak melaksanakan kaulnya, Gusti. Izinkan dia masuk. Baik, Gusti. Kasihan sekali. Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku. Sebagai raja yang welas asih dan bijaksana kepada rakyatnya, memang tidak mungkin sang Prabu menolak keinginan kaul wanita tersebut. Walaupun sebenarnya di hari itu bukanlah hari penghadapan, raja tidak seharusnya menemui siapapun, karena hari itu adalah hari berkumpulnya para pembesar istana. Anglingdarma pun kemudian menanyakan tentang keadaan Malwapati selama ditinggalkannya kepada Senopati, dan sang Senopatinya pun melaporkan bahwa semua aman-aman saja. Bahkan desa-desa yang sendang-sendang dan sumur-sumurnya diracuni oleh Durgandini pun semuanya juga telah pulih kembali. Tak lama kemudian, wanita jelmaan Kalamurka pun memasuki balairung istana. Semua mata pun memandang tajam ke arahnya, seakan semua meningkatkan kewaspadaannya, termasuk Patih Batik Madrim yang tampak begitu curiga dengan wanita tidak dikenal tersebut. Bahkan sang Patih tampaknya sudah mengetahui kalau ada benda mencurigakan di dalam wadah air kaul wanita tersebut. Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya, hamba takut mendapat kutukan dewa. Kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini, Gusti. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaulmu, Nyai. Awas dia, Prabu. Ya, tidak semudah itu mengelabui Raja Malwapati. Sebenarnya, tanpa diperingatkan oleh Patih Batik Madrim pun, sang Prabu telah mengetahui kalau ada bahaya yang mengancam dirinya. Pertarungan keduanya pun kini berjalan sangat seru. Namun Kalamurka tiba-tiba menggunakan ilmu liciknya untuk menyandra Dewi Kusuma Gandawati sebagai umpan agar Anglingdarma dan Batik Madrim mengikutinya sampai ke dalam hutan seperti rencana keduanya, karena ternyata memang rencana pertamanya kali ini gagal. Jangan dekat. Keris ini beracun.
Jangan lakukan. Aku tidak mau calon istriku terluka. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana.